Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022. Injil yang kita renungkan dari Yohanes 13 ayat 16 sampai 20. Saya akan membacakan ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jika kita membaca yang tersirat, kita dapat mendengarkan dan memahami bahwa Yesus memberitahu kita tentang dua hal. Pertama, kita melihat diri kita sebagai hamba dan utusan Tuhan. Ada baiknya kita melihat diri kita demikian. Dan yang kedua adalah agar kita selalu memuliakan Tuhan. Ini adalah poin yang penting untuk hidup dalam kehidupan rohani atau spiritual. Mari kita lihat keduanya. Biasanya gagasan untuk menjadi budak tidak begitu diinginkan. Kita tidak begitu akrab dengan perbudakan di zaman kita. Tetapi itu nyata dan telah menyebabkan kerusakan ekstrim sepanjang sejarah dunia kita di banyak tempat, di banyak negara, di banyak budaya. Dan itu terjadi berulang kali dalam sejarah. Bagian terburuk dari perbudakan adalah kekejaman yang memperlakukan seseorang sebagai budak. Mereka ini diperlakukan sebagai objek, diperlakukan seperti barang yang sama sekali berlawanan atau tidak sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Tapi bayangkanlah skenario di mana seseorang menjadi budak dari orang yang mencintainya dengan sempurna dan memiliki misi utama untuk membantu budak itu menyadari potensi dan pemenuhannya yang sesungguhnya dalam hidup. Dalam hal ini tuannya akan memerintahkan budaknya untuk merangkul cinta dan kebahagiaan, dan ia tidak akan pernah melanggar martabat kemanusiaan sang budak. Nah, saudari-saudara, itu adalah cara Tuhan. Dengan cara itulah Tuhan mendidik kita. Kita seharusnya tidak pernah takut dengan gagasan menjadi hamba Tuhan. Meskipun bahasa ini mungkin membawa beban dari penyalahgunaan tentang martabat kemanusiaan di masa lalu, perbudakan kepada Tuhan haruslah menjadi tujuan kita. Menjadi budak Tuhan, menjadi budak Tuhan itu baik. Mengapa? Karena Tuhanlah yang seharusnya kita inginkan sebagai Tuhan kita. Faktanya kita harus menginginkan Tuhan sebagai Tuhan kita, bahkan lebih dari keinginan kita, agar kiranya kita ini menjadi miliknya. Tuhan itu menjadi Tuhan kita sendiri. Tuhan akan memperlakukan kita lebih baik daripada kita memperlakukan diri kita sendiri. Dia akan mengajar kita tentang kehidupan kekudusan dan kebahagiaan yang sempurna. Dan kita akan dengan rendah hati tunduk pada kehendak ilahinya. Dan terlebih lagi dia akan memberi kita sarana yang kita perlukan untuk mencapai semua yang dia perintahkan kepada kita jika kita membiarkan dia. Menjadi hamba Tuhan merupakan hal yang baik dan harus menjadi tujuan hidup kita. Saat kita bertumbuh dalam kemampuan kita untuk membiarkan Tuhan mengambil kendali atas hidup kita, kita juga harus secara teratur masuk dalam sikap bersyukur dan memuji Tuhan atas semua yang dia lakukan dalam hidup kita. Kita harus menunjukkan semua kemuliaan kepadanya karena mengizinkan kita untuk mengambil bagian dalam misi Tuhan dan karena diutus olehnya untuk memenuhi kehendaknya. Dia lebih besar dalam segala hal, tapi dia juga ingin kita berbagi dalam kebesaran dan kemuliaan itu. Jadi para saudara, kabar baiknya adalah ketika kita memuliakan dan berterima kasih kepada Tuhan untuk segala hal yang dia lakukan di dalam kita dan untuk semua perintah hukum dan apapun yang diajarkannya, kita akan diangkat oleh Tuhan untuk berpartisipasi dalam berbagi dengan kemuliaannya. Ini adalah salah satu buah kehidupan Kristen yang memberkati kita melebihi apa yang bisa kita dapatkan dengan kekuatan diri kita sendiri. Mari kita merenungkan hari ini. Setelah membiarkan diri Anda menjadi hamba Tuhan dan kehendaknya sepenuh hati hari ini, komitmen ini akan membawa kita pada jalan sukacita yang luar biasa. Mari kita membiarkan diri, menundukkan diri pada perintah Tuhan.
Kiranya kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kita dan hanya kehendaknya. Semoga Tuhan memberkati kita. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.